Kabupaten Karanganyar. Yang kami hormati Ketua beserta pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dan ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar yang berbahagia, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yang bagi li jalali wajhika karimi wa azimi sultana. Allahumma Agama Republik Indonesia, terimalah segala pengabdian mereka sebagai amal ibadah dan jadikanlah mereka sebagai
sebagai syuhada kusuma bangsa. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Engkau Maha mendengar dan mengabulkan segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan nomor 2 SK.37 DWP KRA _11 Romawi _2020 tentang pengesahan susunan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar masa bakti tahun 2019 sampai 2024. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar menempatkan diri. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala taufik dan hidayahnya, maka hari ini Selasa tanggal 30 Maret tahun 2021, saya Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar dengan resmi mengukuhkan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kemenak masa bakti tahun 2019-2024 berdasarkan surat keputusan Kep.37 DWP Kabupaten Karanganyar Romawi 11 2020. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar berkenan kembali ke tempat. Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, yang terhormat yang saya cintai, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar beserta pengurus, yang kami hormati para kasih, kasubag, penyelenggara, serta kepala madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, yang kami hormati pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan, di antaranya kenikmatan sehat dan sifat, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri acara pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama periode 2019-2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu
Ketua dan Wanita beserta pengurus yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri pengumuman dan pembukaan kami di kantor Kementerian Agama Republik ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya yang kiamat nanti. Ibu Ketua yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia. Dalam situasi pandemi 19, banyak kesulitan dan hambatan sekaligus tantangan yang kita hadapi dalam melaksanakan tugas keseharian. Namun demikian, tugas kita sebagai pengurus dan anggota dapat dilaksanakan relatif baik dan produktif serta aman. Perlu kami laporkan bahwa dalam situasi pandemi ini pertemuan dan wawancara menang sempat pagi saat karena kami menjaga kontak langsung antara anggota kami dengan kami, mengingat anggota dan wanita kami tersebar di seluruh Kabupaten Karanganyar. Ibu Ketua yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa anggota dan wanita Kementerian Agama terdiri dari anggota dan wanita unit pelaksana kantor Kementerian Agama, anggota dan wanita unit pelaksana KUA ke Kabupaten Karanganyar, anggota Dharma Wanita unit pelaksana MAN MTS Minse Kabupaten Karanganyar, istri ASN Putri yang berada di RA atau BPK. Kami laporkan mulai dulu, walaupun saat pandemi kami mulai menatap dengan kehidupan baru dan mengikuti kegiatan-kegiatan kantor wanita. Adapun kegiatan saluran intern Kementerian Agama antara lain menyusun program kerja dan wanita Kabupaten Karanganyar, silaturahmi dan menyampaikan program kerja kepada penasihat dan wanita Kabupaten Karanganyar, Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, mengikuti pertemuan rutin Sekretaris dan Surakarta yang kebetulan saat itu dihadiri oleh Ibu Menteri menyelenggarakan lomba paduan suara, siap-siap zona integritas dan lomba memasak dalam rangka Hari Ulang Tahun Kementerian Agama ke-75, Hari Ulang Tahun Dharma Wanita dan Hari Ibu pada tahun 2020. Mengikuti upacara resepsi alam bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-75. Mengikuti webinar yang diadakan oleh Dharma Wanita Kementerian Agama Republik Indonesia yang rutin dilaksanakan 1 bulan sekali. Di antaranya webinar doa bersama lawan COVID-19, webinar perayaan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, webinar mengenali dan mengatasi adiksi pornografi pada anak dan remaja, webinar launching Dharma Wanita Kemenak RI peduli bencana bersinergi berbagi rezeki mengembalikan energi, webinar membangun pola komunikasi yang efektif dan menyenangkan antara orang tua dan anak. Webinar dengan menteri yang baru, webinar Peace Love and Unity Aspect, webinar pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, webinar penerayan Program Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1442 Hijriah tahun 2021. Melaksanakan penggalangan dana peduli bencana banjir di Kalimantan Selatan dan gempa bumi di Sulawesi melalui Dharma Wanita kantor wilayah Provinsi Jawa Tengah dan kemudian disetorkan ke Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia sebesar Rp11.560.000. Penyerahan donasi berupa sembako dan alat tulis kepada siswa madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah dan RA yang kurang mampu. Penyerahan bantuan kepada TK Perwanita berupa uang pembinaan. Perlu kami laporkan Ibu bahwa Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama mempunyai 4 TK
kami mengikuti kegiatan-kegiatan di ekstern Kabupaten Karanganyar yang mengikuti lomba paduan suara dan menjaga dalam rangka Hari Ulang Tahun Dharma Wita ke-20 dan Hari Jadi Kabupaten Karanganyar ke-103 pada tahun 2019. Alhamdulillah kita dapat juara 1 dalam lomba paduan suaranya ini saat itu. Mengikuti kegiatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Karanganyar ke-21. Kegiatannya antara lain sosialisasi parenting, peran orang tua dalam mendampingi belajar di masa pandemi COVID-19, sosialisasi pemanfaatan sampah, capacity building, seminar stop penyebaran COVID-19, senam bersama dan wanita persatuan Kabupaten Karanganyar, resepsi Hari Ulang Tahun Kabupaten Karanganyar, dan mengikuti pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar. Ibu Ketua yang kami hormati, dan masih banyak sekali yang akan kami laporkan, tapi ini mengingat keterbatasan waktu, nanti akan kami laporkan secara tertulis. Ibu Ketua yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan dalam kami menyelenggarakan kegiatan ini juga dalam menyampaikan laporan ini. Kami mohon Ibu Ketua untuk memberikan sambutan dan pengarahan kami sebagai pengurus dan diumumkan. Semoga di tahun depan kami akan bisa bekerja lebih maksimal, lebih baik lagi sebagai istri pendamping suami. Insya Allah kami selalu diberi keselamatan. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. 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 Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fa fasadul bilad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar beserta pengurusnya, yang saya hormati dan saya cintai sekaligus saya sayangi dan saya banggakan, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Tidak lupa pada seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar yang saya banggakan, yang saya hormati Pak Kasih, Bu Kasih, Pak Penyelenggara, Bu Penyelenggara yang hari ini bisa hadir bersama-sama kita. Yang saya hormati anggota Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak henti-hentinya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Di siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu di musim pandemi ini nampaknya belum aman betul terkait dengan ancaman pandemi. Mudah-mudahan kita sekalian bagian dari tangan pemerintah, kita sekalian senantiasa menyampaikan kepada masyarakat untuk bisa menjaga kesehatan kita. Nyuwun sewu Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar. Kalau di Kementerian Agama ini ada 5M, jadi tidak hanya 3M tetapi 5M.
mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian ada menghindari kerumunan, kemudian yang terakhir mengurangi mobilitas. Tetapi saya sampaikan siang hari ini kita tidak sedang berkerumun, tetapi sedang beramal soleh untuk menguatkan Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama. Karena berkerumun itu bayangan kita itu ya tidak beraturan. Ya bayangan kita itu berkerumun itu kayak menerima sembako yang saling berebut. Tetapi hari ini kita menghadap pada pada posisi yang sama. Jadi ini saya pastikan ini bukan dalam rangka berkerumun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama pada pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama dan Karanganyar, tentu saya mengucapkan selamat atas dikukuhkannya hari ini. Mudah-mudahan panjenengan sekalian lebih berdaya lagi. Karena kalau tadi di awal saya membacakan satu hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah, wanita itu merupakan tiangnya negara. Apabila wanitanya baik, itu insya Allah negaranya juga baik. Tetapi sebaliknya, kalau wanitanya tidak baik, maka negara ini juga tidak baik. Maka kalau tadi di ruang transit saya sampaikan kepada ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar, pria tanpa wanita tidak punya daya apa-apa. Maka bergembiralah dan selamat untuk panjenengan, karena saya yakin di samping keberdayaan Pak Kasih Dimas Islam juga Pak penyelenggara zakat wakaf, di belakangnya ada seorang wanita yang sangat hebat. Ini tentu seperti itu. Ini selamat untuk ibu-ibu sekalian. Jadi panjenengan jangan berkecil hati, tetapi panjenengan sangat berpengaruh terhadap kehidupan di dunia ini. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama dan Karanganyar, kami selaku pembina di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar ini akan memberikan support yang lebih kepada panjenengan sekalian. Jadi nanti saya mohon Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama harus bisa bersinergi dengan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar. Dan tadi sudah disampaikan kepada Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, kalau di tahun 2019 sudah bisa berlaga di tingkat kabupaten, maka saya berharap ketika kegiatan-kegiatan yang lain yang tingkatnya kabupaten nanti harus bisa andil dan memberikan support yang lebih kepada Dharma Wanita di Kabupaten Karanganyar ini. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan semakin berkembangnya teknologi, informasi dan lain sebagainya, saya berharap ibu-ibu sekalian untuk bisa mendampingi anak-anak kita secara berlebih. Karena kalau bapak-bapak itu nampaknya mendampingi anak-anaknya itu tidak sabaran ibu. Jadi kalau bapak-bapak itu tahunya itu marah terus, tapi kalau ibu-ibu saya yakin dengan kelembutan hatinya, anak-anak kita bisa menjadi anak yang bermartabat dan anak-anak yang berkarakter. Karena selama musim pandemi ini anak-anak kita itu lebih banyak dibesarkan oleh HP. Maka monggo di sela-sela kesibukan ibu-ibu sekalian, luangkan waktu untuk menyapa anak-anak kita dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Karena sekali lagi jangan sampai anak-anak kita salah dalam pergaulan. Karena kalau kata orang, HP kita itu ya ibaratnya itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Seringkali anak-anak kita itu bersama teman-temannya tetapi tidak soparu. Jadi lebih banyak main
main di HP dan kita tidak mungkin juga bisa mengikuti apa yang dibuka oleh anak-anak kita. Maka terkait ini saya mohon monggo anak-anak kita dampingi, utamanya yang sudah beranjak dewasa, karena jangan sampai juga ketika anak-anak kita itu mengikuti postingan di internet dan lain sebagainya, ada konten-konten yang tidak baik untuk tumbuh kembang anak-anak kita, utamanya terkait dengan paham-paham keagamaan. Monggo terkait dengan ini semua harus kita bentengi anak-anak kita dengan pengetahuan agama yang cukup, yang tidak menyimpang. Jadi kalau di Kementerian Agama itu ada istilah moderasi beragama, ini dalam rangka mendudukkan agama pada porsinya, tidak ditarik ke kanan, tidak digeret ke kiri, karena sesungguhnya ketika agama ini cenderung ditarik ke kanan, ini akan menjadikan eksklusif, merasa benar sendiri dan lain sebagainya. Dan ketika agama ini ditarik ke arah kiri, beragama itu saenake dhewe, berarti ibarat orang memakai celana, ketika memakai celana dengan sabuk yang terlalu kencang juga tidak nyaman, tetapi ketika bercelana tidak dikancingkan, tidak pakai sabuk, ini juga akan melorot. Maka ibaratnya beragama seperti itu, ketika kita beragama saenake dhewe, apa-apa boleh, ini juga akan merusak nilai-nilai agama itu sendiri. Maka kita juga prihatin dengan kejadian kemarin di Sulawesi. Padahal menurut informasi pelakunya itu baru nikah 6 bulan, tetapi rela untuk mengorbankan diri, perjuangan yang tidak jelas, dan itu di seluruh ajaran agama tidak mengajarkan perilaku-perilaku yang tidak baik, perilaku-perilaku yang membuat takut masyarakat kita. Kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan terkait dengan keberadaan ibu-ibu sekalian. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi seorang wanita itu pakaian bagi seorang laki-laki. Maka saya berharap, saya tidak sedang menasihati calon pengantin, tetapi pengantin yang sudah lama, tetapi ini seringkali tidak kita pahami. Jadi filosofi pakaian itu kalau kita ikuti, ada 3 hal yang perlu kita resapi. Yang pertama, pakaian itu fungsinya adalah menutup aurat, menutup sesuatu yang memang harus ditutup. Jadi saya bersedih ketika ada ibu-ibu kok ngerasani bojone, ngerasani suaminya ngantek-ngantek. Itu saya sangat prihatin. Sebaliknya juga bapak-bapak kok merasani istrinya, padahal istrinya sudah begitu banyak berjuang untuk keluarganya, kok sih dirasani, itu juga prihatin. Maka mari bersama-sama, saya yakin di antara suami istri tentunya ada banyak kekurangan itu, maka fungsinya sebagaimana pakaian itu harus bisa menutup aurat, menutup kekurangan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, filosofi pakaian itu adalah pakaian itu harus bisa menghangatkan ketika badan kita lagi dingin, tetapi juga harus bisa mendinginkan ketika panas. Maknanya apa? Maknanya seorang istri harus mampu mensupport suaminya. Dan perlu saya sampaikan khusus yang di Kementerian Agama, suami-suami panjenengan yang kerja di Kementerian Agama ini, ya pekerjaannya banyak enggak Pak penyelenggara syariat? Banyak nih. Maka monggo itu untuk disupport, jangan sampai juga kita itu harus dipahami. Jadi jangan sampai suaminya kerja di Kementerian Agama tetapi dibandingkan dengan suami lain yang bukan di Kementerian Agama. Ini yang perlu kami sampaikan. Kalau di Kementerian Agama ini kerja kita dari setengah 8 sampai jam 4 sore baru bisa melaksanakan presensi. Jadi monggo ibu-ibu sekalian, ketika suami kok mulai pulang ke rumah
jam 1 wong bali neng kantor itu ya dioyak-oyak. Jadi jangan sampai malah ngopo to Mas ndak bali gajine ya padha wae, karena gajinya sudah diminta di awal. Di 10 tahun yang lalu itu sudah diminta, itu lupa. Kalau sekarang itu kewajibannya harus dijalankan seperti itu. Jadi saya mohon betul, monggo disupport. Jadi monggo disupport para suami untuk bekerja lebih giat dan lebih baik lagi. Jadi jangan sampai wis tanggal tua malahan sing garwane yo ganti gajine wis diminta itu tadi, diminta di awal itu tanggal tua malah diwing-wing wae. Lali kalau sudah punya gaji, tetapi harus disupport. Bapak, Pak, ketahuilah ketika tanggal tua pasti nanti akan ada tanggal muda. Sebentar lagi kan tanggal muda. Kemudian yang filosofi yang ketiga terkait pakaian itu, suatu saat karena pakaian itu dipakai terus mesti suatu saat kotor. Ketika kotor harus dicuci. Ketika dicuci tidak begitu saja dicuci, harus dijemur, harus disetrika. Maknanya apa? Maknanya bahwa kita itu suatu saat pasti ada kesalahan di antara suami dan istri. Maka mari bersama-sama ketika salah itu yojo terlalu dikonyo-konyo, tetapi ketika melakukan kesalahan di lingke itu juga merasa bersalah. Jadi seringkali orang laki-laki itu nek ngelokke sak-sake itu ya rada mak prengkel begitu. Jadi saya berharap mari Dharma Wanita harus berdaya dalam rangka mendampingi para suami, memberi support ketika suami dalam posisi tidak semangat, tetapi juga harus saling mengingatkan. Jadi kalau di Kementerian Agama, ibu-ibu itu sudah ada di Dharma Wanita itu perempuan anti korupsi itu sudah beberapa tahun yang lalu sudah di launching. Maka saya berharap mari bersama-sama dalam rangka menciptakan kebaikan, menciptakan dunia ini lebih baik lagi. Maka semuanya tergantung dari ibu-ibu sekalian, seperti hadis yang saya baca di depan. Jadi ketika wanita itu baik, insya Allah dunia ini juga baik. Tetapi ketika wanitanya tidak baik, dunia ini juga tidak baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang terlebih pada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas berkenannya hadir di aula yang kita cintai ini. Mudah-mudahan memberikan support, memberikan semangat kepada ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Mudah-mudahan ke depan lebih bisa mendampingi suaminya lebih baik, lebih bisa mendampingi anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, dan yang lebih penting lagi, insya Allah Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar siap berkolaborasi dan bersinergi dengan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar. Jadi nanti kalau ada kegiatan-kegiatan, insya Allah saya yang akan mensupport Ibu. Jadi monggo nanti arahan dan pembinaannya mudah-mudahan ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirnya walaupunikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenak, yang kami hormati Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenak, yang kami hormati pengurus Dharma Wanita Persatuan dan anggota
yang kami hormati pengurus Dharma Wanita Kabupaten Karanganyar dan para hadirin yang berbahagia. Marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta karunia-Nya pada hari ini, Selasa 30 Maret 2021. Kita baru saja melaksanakan pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama masa bakti 2019-2024 di aula ini dalam keadaan sehat walafiat dan sangat sejuk sekali nih saya agak kaget ya, baru pertama kali saya datang ke sini. Wah, sangat sejuk dan indah sekali. Karena apa, kalau di Dharma Wanita Kabupaten Karanganyar belum punya kantor tersendiri. Mudah-mudahan besok ya, kapan-kapan. Besok nanti kapan-kapan, tanggalnya berapa belum tahu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan selamat kepada pengurus Dharma Wanita di Kemenak ini yang baru saja dikukuhkan. Mudah-mudahan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama ini lebih bersemangat, giat dan lebih maju lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Dharma Wanita Persatuan itu berfungsi sebagai wadah persatuan istri ASN, harus mampu mendukung pelaksanaan tugas suami untuk lebih berkinerja dan berprestasi. Prestasi dan kinerja juga produktivitas suami sebagai ASN sangat dipengaruhi oleh kondisi rumah tangga, yaitu istrinya. Jadi ibu-ibu harus selalu memberi dukungan kepada suami. Jangan malah kendor, ya, malah jangan apa? Bosi, ya, tadi Bapak penasihatannya juga sudah ya oke. Pokoknya kudu sergap ibunya harus memberi dukungan. Selain itu juga Dharma Wanita harus turut menjaga integritas suami sebagai ASN. Jangan sampai integritas etika dan perilaku suami itu luntur dikarenakan pengaruh dari istrinya. Tugas pokok Dharma Wanita juga membina anggota dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial. Juga melakukan pembinaan mental spiritual sebagai manusia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta berbudi. Bapak Ibu yang berbahagia, saya berharap agar para pengurus untuk bekerja keras dan ikhlas demi kemajuan organisasi wanita dan mencapai misi untuk menjadi mitra strategis pemerintahan dalam pembangunan nasional. Pengurus Dharma Wanita harus saling bekerja sama dalam meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan anggotanya. Seluruh anggota Dharma Wanita harus bisa bahu-membahu dalam
ibu semuanya bahwa amanah yang diemban para pengurus Dharma Wanita sangat berat. Namun demikian, Dharma Wanita harus optimis. Maka setiap anggota Dharma Wanita bekerja sama dalam menyelesaikan setiap tugas. Kekompakan antar anggota menjadi kunci sukses organisasi Dharma Wanita Persatuan untuk menjadi mitra kerja pemerintahan, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM. Bapak Ibu, saya menyadari bahwa pengurus Dharma Wanita itu tidaklah mudah. Ibu-ibu mempunyai peran ganda, baik sebagai seorang istri pendamping suami maupun ibu-ibu dari putra-putrinya. Tetapi saya yakin ibu-ibu semua memiliki pengalaman dan kepiawaian dalam berbagai organisasi lanjutan. Dan saya yakin Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama nanti akan semakin maju dan sukses untuk depannya. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk kegiatan Dharma Wanita yang harus dilaksanakan mungkin tiap-tiap bulan sudah tahu yaitu meliputi 3 bidang ya. Tapi sudah dingerti Ibu Ketua, yaitu bidang pendidikan, Ibu Ambasada, bidang ekonomi dan juga bidang sosial dan budaya. Dan nanti sudah kepengurusannya sudah baru baru, dan mudah-mudahan ke depannya nanti untuk kegiatan-kegiatan ini karena di kabupaten saja, Dharma Wanita di kabupaten saja juga lereng sedilo, karena situ situasi. Maka dari kita Ibu Ketua juga mendikau bahwa Dharma Wanita di Kementerian Agama juga mungkin baru ini ya Bu, tahun 2021 mungkin baru ini ya sama juga bulan Maret kemarin tanggal 15 Maret ya di kabupaten juga ya tahun 2021 baru kemarin mengadakan pertemuan. Mudah-mudahan kedepannya nanti terus bisa dilaksanakan karena ini pandemi kelihatannya sudah agak menurun, mudah-mudahan cepat hilang. Yang terakhir saya matur peran Dharma Wanita di masa pandemi ini saya berharap ibu-ibu selalu mengawasi putra-putrinya. Mungkin ini masih banyak yang muda-muda ya mungkin anak-anaknya masih kecil-kecil. Kalau saya anaknya sudah besar wes kamu aku serangan dari karena sudah besar sudah gede anak saya. Jadi kalau ibu-ibu yang masih muda ini harus selalu mengawasi karena ya keadaan ya, tidak tahu di mana virus itu berada. Jadi harus selalu waspada mengawasi putra-putrinya. Dan ini karena sekolah itu masih belum tatap muka jadi masih banyak di sekolah di rumah. Jadi ibu-ibu selalu mengawasi yang ekstra. Jangan mengawasi bapak-bapaknya yang ada di kantor saja Ibu. Jadi anak-anaknya harus diawasi. Tapi itu juga harus kepada bapaknya. Ini tidak harus kalau di sini Kementerian Agama itu bapak-bapaknya. Mudah-mudahan ibu tidak
yang Tidak ada, Bu. ada di sana, di sana. Oke, tapi saya berharap semuanya rukun dan baik. Ya, saya kira hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Ini tadi saya tutupi saja. Saya itu malu Bapak Ibu. Mengapa saya itu ompong deh? Ompong ngewe cedal. Bu kok ompong kok Bu? Iya sudah tua. Kenapa sudah tua? Yang kedua karena kecelakaan itu harus diambil semua. Dan ini saya sudah ke dokter belum selesai yang copot ini. Jadi saya sebetulnya malu ini tadi Bapak itu ini baik. Tidak apa-apa lah. Saya seperti itu karena iya yo, jadi orang tuh iseng. Ini yo tidak apa-apa tutup kono yo ketok. Nanti kalau saya tutup begitu nanti saya di jalan diserang nganggo masker, jadi menanggulangi ya itu dari saya nih Bapak Ibu mohon maaf banyak gojekan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu saya nggih Pak. Aku perkenalan sedikit. Kula niku boten wong kalangan Pak. Ini masuk pelosok dhewe. Perbatasan Karanganyar Sukoharjo. Paling utara timur pelosok. Coba bayangkan. Pundi Pak? Waru. Paling timur utara pojok sendiri. Desa tapi enggak cuma di selatan lalu mungkin Bapak Ibu sudah Kalimantan Selatan terkenal itu pekerjaan saya ya sebagai rumah tangga enggak mendampingi suami. Anak-anak ini sudah didik ya wis sangat tanya pegawai negeri ya jadi anak saya 2 jadi 4 semuanya nyuwun maeme ning Karanganyar apa nyuwun maeme ning Karanganyar kenapa nggih Pak Bu ya mboten angsal bisa dilongkat Pak kula nggih tahun 2023 awal itu pensiun ya mudah-mudahan saya mohon pada Bapak Ibu mendoakan mudah-mudahan selalu sehat. Saya kira hanya itu tanggal saya Tarno kok ada keliran kadang ya ditambahi seringan sih nggak apa-apa dimana-mana itu saya juga itu lebih apa mengakrabkan kekeluargaan. Maka dari itu jangan tidak usah sama saja. Saya itu kalau didik di Pulau Lami, didik Pulau di desa berapa Pak? Pelosok nih gimana? Dosen Pak, Bu, dosen paling iso dewi. Tapi saya akui dosen paling iso dewi ki ora poso dewi. Coba bayangkan dosen TK, SD, SMP, SMA paling iso dewi ngampun di ini jadi kayak atas kayak wawan nah ini kosong apa ya tapi kalau yang paling bawah itu sudah apa sebagai dasar nah ibu yang ngompol yang ngono ae boleh apa kayak itu kan tapi kok malah kita nengok pun dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf ya banyak untuk kata yang kurang berkenan Bapak Ibu semuanya saya mohon maaf sekian dulu
Mohon izin Ibu tetap berada di tempat. Acara selanjutnya penyerahan kenang-kenangan dari Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar. Mohon berkenan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar sebagai penasihat Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar mendampingi Ibu Ketua. Iya. Foto bersama dulu dengan Fadil dan laporan tadi bersama Ibu sama Bapak. Foto dulu. Fadilnya, Fadil dulu. Mohon izin Ibu, kenang-kenangan yang kedua berupa keterampilan anggota Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Ini hasil karya ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, Ibu. Berupa konektor masker sama tas konektor dari ibu Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Tasnya itu dari keterampilan ibu anggota MTSN Negeri 2 Karanganyar. Yang satu lagi Ibu, nanti buat oleh-oleh cicip. Ini ada kue tar berbahan ketan Ibu, berbahan ketan. Jadi simbolis saja. Oke. Foto dulu Ibu, sambil pegang berdua foto. Ini dari hasil karya ibu-ibu dari Man 1 Karanganyar. Ibu sama Bapak mohon berkenan kembali ke tempat. Mohon izin kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar beserta pengurus, lokasi dan penyelenggara beserta didampingi Ibu Ketua, Wakil Ketua dan Seksi Pendidikan melihat hasil karya ibu-ibu dan wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar yang berada di belakang.